kenapa mau melakukan kegiatan ini? Kegiatan ini, kenapa Kampus Tanpa Dinding menginisiasi kegiatan ini bersama Mantasa, karena mewujudkan salah satu misi dari Kampus Tanpa Dinding itu adalah kami ingin membawa perempuan dan orang-orang muda berkontribusi dan bertanggung jawab untuk pangan masa depan dan mengembangkan wirausaha berkelanjutan berbasis potensi lokal. Jadi itu adalah salah satu misi dari Kampus Tanpa Dinding. Kenapa mau melakukan kegiatan di Saga? Kami melakukan kegiatan ini di Saga karena kami melihat bahwa komunitas adat Saga merupakan salah satu komunitas adat yang juga pasti memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa, yang belum dieksplor oleh anak-anak muda. Dan dari situ kami berkeinginan untuk melakukan ini bersama masyarakat adat Saga, terutama dengan para ibu-ibu dan juga orang muda yang bergabung di komunitas Anak Tanah Saga. Berapa jumlah peserta yang terlibat ini? Jumlah peserta yang terlibat sebanyak 36 orang. Ada 13 anak mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Flores dan ada 23 anak Tanah Saga dan ibu-ibu yang ada di komunitas adat Saga. Apa yang harus dilakukan nih supaya pangan lokal tetap ada ini, tetap dikonsumsi atau minimal tetap ada lah? Oke, kalau menurut saya untuk orang-orang muda mereka harus ada perubahan perspektif. Jadi pangan lokal adalah identitasnya mereka. Sebuah identitas ini kaitannya dengan kedaulatan. Jadi pangan ini merupakan identitas mereka. Kalau sudah menjadi identitas, itu melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, menurut saya anak-anak muda ini, mereka ketika mereka sudah tahu, mereka sudah mengenal, otomatis kita mengharapkan bahwa tumbuh kesadaran baru di dalam diri mereka dan juga komunitas, terutama komunitas anak Tanah Saga, untuk membudidayakan ataupun melestarikannya, walaupun itu tumbuh liar, tapi mereka tahu bahwa itu adalah salah satu sumber pangannya mereka. Lalu hal lain adalah karena identitas, orang kan kalau menyediakan pangan sendiri itu adalah identitas mereka. Orang kenal Saga itu dari apanya? Jadi tidak hanya kopi, tetapi juga dari pangan yang lain, seperti itu. Dan ini sebuah potensi yang sangat besar bagi anak-anak muda, anak muda Tanah Saga untuk mengembangkan ke depannya. Jadi sebenarnya menurut saya itu di saat terjadinya krisis pangan seperti ini, saya melihat bahwa anak-anak muda di Saga ini tidak perlu gelisah. Tidak perlu gelisah bahwa mereka nanti akan kelaparan, mereka nanti akan kekurangan pangan. Sebenarnya menurut saya tidak, karena mereka sudah tahu, mereka sudah kenal pangan-pangan lokal, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber antioksidan, ataupun tanaman-tanaman herbal. Dan ini sebenarnya menurut saya itu kekayaan hayati yang dimiliki oleh masyarakat adat Saga. Kayak di Kampus Tanpa Dinding sebagai? Saya sebagai founder Kampus Tanpa Dinding, saya mendirikan Kampus Tanpa Dinding di tahun 2018. Untuk apa dirikan kampus? Ya, saya mendirikan Kampus Tanpa Dinding ini sebenarnya awalnya itu saya melihat sebuah fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak muda kampus. Jadi mereka lebih banyak ruang gerak mereka itu adalah rumah kampus ataupun kos kampus. Lalu wadah yang bisa menjadi tempat belajar anak-anak muda
untuk menjadi pemimpin ataupun untuk menjadi aktivis, itu lebih ke organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sudah besar seperti PMKRI, GMNI, dan HMI. Tetapi organisasi atau wadah belajar yang mengangkat isu lingkungan, yang mengangkat isu pangan, ataupun yang mengangkat isu-isu pemimpin komunitas itu belum ada. Maka dari itu saya mendirikan kampus tanpa dinding ini. Nah, saya mendirikan kampus tanpa dinding ini pada hari Kartini tanggal 21 April 2018. Jadi dengan semangat Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Jadi habislah masa orang tua dan saatnya orang muda untuk bangkit dan melakukan sesuatu. Berubah. Ya. Berubah ya, melakukan perubahan. Nah, sesuai dengan tagline dari kampus tanpa dinding itu adalah tanpa sekat, merangkul dunia, merawat bumi. Itu tagline dari kampus tanpa dinding. Dan saya senang sekali karena sejak tahun 2018 sampai sekarang banyak anak-anak muda yang bergiat bersama dengan kami untuk isu lingkungan, untuk isu pangan, untuk isu riset-riset, jadi riset-riset partisipatif, dan juga bagaimana membangun kewirausahaan yang juga memperhatikan aspek lingkungan. Mbak Hayu, apa urgennya sih dilakukan acara seperti ini? Yang pertama, kehilangan keanekaragaman hayati kita sangat cepat gitu. Kalau kemudian itu tidak kita selamatkan mulai sekarang, kita akan kehilangan sangat besar karena di setiap tumbuhan itu ada pengetahuan tradisional yang luar biasa. Jadi yang dari hasil temuan kami kemarin dengan peserta Uniflor dan partisipan dari Kampung Adat Saga, mereka sebenarnya telah kehilangan beberapa jenis pangan, misalnya WT atau kalau di Jawa Jawawut, kemudian sorghum atau di Basalio adalah lolo. Itu semua hilang di tahun, saya lupa, sekitar tahun antara 60 sampai 70-an ketika kopi masuk. Kemudian ada juga faktor bencana alam ketika kemudian masyarakat pindah dari kampung adat mereka kemudian untuk turun di kampung yang sekarang, itu kemudian hilang semua. Tapi kehilangan itu tidak disadari oleh masyarakat hingga kemarin ketika kami melakukan lokakarya ini. Mereka baru menyadari, oh iya, ternyata lolo itu hilang. Dan kemudian ketika kami gali kembali apa sih yang dulu mereka makan dengan lolo, ternyata sangat banyak. Dan kemudian mereka baru menyadari, oh ya, aku ternyata sangat merindukan makanan-makanan tradisional itu gitu. Jadi kalau menurut saya keanekaragaman hayati itu bisa tetap dipertahankan ketika masyarakat juga masih mengonsumsinya. Tanaman pangan lokal, termasuk pangan-pangan liar ya, yang ada di Saga sendiri ini seperti apa? Luar biasa banyak. Ini kemarin kami melakukan transect walk, kemudian setelah transect walk itu kami bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 itu perkampungan, jadi mereka bertugas untuk mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan pangan yang ada di kampung. Kemudian kelompok 2 di perkebunan kopi, dan kelompok 3 di hutan adat gitu. Dan total yang kami temukan adalah 200 lebih, dan ini masih terus bertambah. Kemudian ketika kami pajang semua hasil temuan kami, mereka kemudian baru sadar, oh ya, ini belum ada, jadi akan terus bertambah. Jadi saya pikir 200 jenis tanaman yang sudah kami kumpulkan itu mungkin baru sekitar 10 atau 20% dari total keanekaragaman hayati mereka yang dulu mereka manfaatkan, tapi sekarang sudah mulai bergeser konsumsinya menjadi makan makanan instan industrialis.
seperti itu. Kalau Mbak Ayu sendiri ada 300-an jenis pangan liar ya yang didata ya? Iya, yang sampai saat ini 300 mungkin ada, karena masih terus bertambah, terutama mama-mama yang ada di Desa Saga. Mereka sangat bersemangat sekali, mereka terus menambahkan, bahkan nanti ada yang mau pulang lagi karena masih ada katanya banyak sekali yang sudah dikumpulkan di rumah mereka. Jadi saya lihat perempuan itu juga menjadi ini ya, punya peran yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Mereka yang sangat dekat dengan pangan, sangat dekat dengan alam. Itu. Berarti para perempuan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan ya? Sangat penting. Mereka yang, ya kalau dulu mungkin ketika masih hidup ini ya, dengan apa gaya hidup yang berburu dan meramu, mungkin bapak-bapaknya berburu dan ibu-ibunya meramu. Mereka mengumpulkan aneka jenis tanaman sambil membawa kayu bakar. Kemarin tuh saya ikut yang kelompok 3 yang di hutan, dan saya melihat betapa luar biasanya mama-mama ketika mereka ke hutan, karena jalurnya yang sangat berat. Dan kemudian mereka cerita, dan saya merasa sangat malu karena kemarin tuh saya sangat kewalahan berjalan di jalur yang berat itu. Tapi mereka kemudian cerita, kalau zaman dulu kami sambil mencari makanan juga sambil menggendong anak, kemudian sambil memanggul kayu bakar dan lain-lain. Jadi itu sangat luar biasa peran perempuan. Pangan dan ketahanan pangan keluarga dari level keluarga.